Kalau yang menculik calon istri saya itu manusia biasa, tidak sulit bagi saya menemukannya. Tapi ini makhluk halus. Makhluk halus? Iya, makhluk halus itu jenisnya banyak sekali. Sehingga saya pun jadi bingung. Tapi bagaimana dengan nasib kami di sini? Kalau ilmu sihir yang jahat itu datang lagi, apa yang harus kami perbuat? Akan saya ajarkan bagaimana caranya mempergunakan ajian tolak bala. Ajian tolak bala? Iya, untuk memusnahkan segala jenis ilmu sihir yang jahat. Nanti ada orang mengintip. Suruh anak buah Pak Kuwu untuk menangkap orang itu. Baik. Kuku? Iya, Juragan. Pergi ke Pak Teguh beli tembakau. Ini uangnya. Sini. Shh, sini. Ada orang yang mengintip. Iya. Persisnya di bawah jendela. Iya. Tangkap dan bawa kemari. Baik, Juragan. Cepat. Ada apa ini? Kenapa saya ditangkap? Saya mau berobat. Seret dia. Ayo. Ayo. Ayo cepat. Aduh. Bagus, bagus. Igbani didudam, Igbani sirap. Pak Kuwu kenal dengan orang ini. Tidak. Dia bukan penduduk desa ini. Hong Wilaeng. Siapa namamu? Kliwon. Jinong. Betul namamu Jinong? Betul. Siapa yang menyuruhmu? Majikan saya. Siapa namanya? Siapa? Nyai Supeni. Sudah kuduga. Majikanmu itu tukang sihir. Siapa gurunya? Mak Lampir. Di mana sekarang Mak Lampir? Saya tidak tahu. Tapi majikan saya tahu. Mati? Mati sembara? Tidak, hanya pingsan. Taruh di luar desa. Biarkan dia pergi sendiri menemui gurunya. Baik, Juragan. Letakkan di situ. Nyai Supeni pasti akan marah. Mungkin dia akan menyerang kita dengan ilmu sihirnya lagi. Justru itu yang saya tunggu. Saya akan meringkus Nyai Supeni. Itulah harapan saya. Karena dugaan saya kuat sekali. Bahwa yang menculik Farida adalah Mak Lampir. Nyai! Ampun, Nyai. Ampun. Kenapa terlambat? Saya tertangkap. Tidak apa tertangkap. Malah bagus. Bisa ketemu langsung dengan orang itu. Tapi orang itu pasti sudah mengorek keterangan dari mata-mata yang ceroboh ini, Kakang. Kamu disiksa? Iya, Juragan. Dan kamu mengaku terus terang dengan menyebut-nyebut namaku dan nama guruku Mak Lampir. Tidak, Nyai. Saya sudah nekat. Lebih baik mati daripada mengaku. Ya karena jengkel, saya dibuang keluar desa. Dilemparkan di jalanan seperti membuang sampah. Masih untung. Biasanya kalau mata-mata tertangkap, kemudian disiksa habis-habisan, lalu dibunuh. Iya, saya untung. Belum waktunya mati. Yang memeriksa kamu orang itu.
Iya, Nyai. Bagaimana orangnya? Masih muda. Seumur saya. Masih muda? Apa kamu tidak salah lihat? Tidak, Nyai. Mana ganteng lagi. Hebat sekali dia. Raja Brangah kalah. Kalah. Iya. Penduduk desa Ganding mengundang seorang tabib. Masih muda, tapi berilmu tinggi. Namanya Sembara. Sembara. Pantas. Guru tahu siapa tabib itu? Aku tahu benar siapa dia. Siapa tabib itu, Guru? Dan dari mana dia mendapatkan ilmu yang begitu tinggi? Dia seorang pendekar pilih tanding. Gurunya bernama Kiai Jabat. Seorang sakti yang menguasai alam siluman. Maka itulah Sembara bisa menembus alam siluman. Lalu apa yang harus kami perbuat, Guru? Tabib muda itu harus dikalahkan. Sebab kalau tidak, kami yang akan celaka. Jangan sembrono. Dia punya cemeti amal rasuli, senjata perang yang tidak ada bandingnya. Jangan dihadapi langsung. Sampai kapanpun kalian tidak akan bisa menang melawan Sembara. Lebih baik dihadapi secara halus. Serang terus dari jarak jauh. Sebab meskipun dia hebat, pasti dia punya kelemahan. Yang mana tabib muda itu? Tidak ada. Tidak ada. Dia memang jarang keluar. Ah, itu dia orangnya. Yang menuntun kakek-kakek itu? Betul. Itu Sembara. Oh, itu Sembara. Ada apa? Laler. Loh, api seperti inilah yang dikirim dari jarak jauh. Yang membuat lingkaran gosong di dada setiap penduduk di desa Ganding ini. Besok kita lihat apa yang akan terjadi dengan tabib yang bernama Sembara itu. Sudah aku bilang, dia bukan orang sembarangan. Kurang ajar. Ajian ciptaanku Gantar Kaduruk bisa dimusnahkan oleh Sembara. Lalu bagaimana cara kita menghadapinya, Guru? Aku sudah tahu. Sekarang gunakan ajian Sukma Murca. Baik, Guru. Sepi ya? Kok belum ada yang datang? Biasanya pagi-pagi begini sudah rame loh. Karena yang sakit tinggal sedikit, Sir. Kurang ajar. Siapa yang kurang ajar? Rupanya tadi malam ada tamu. Menginap di dalam tempayan itu. Kurang ajar. Kenapa jin kiriman kita bisa mati? Kurang ajar. Ajian Sukma Murca juga musnah. Guru, bagaimana ini? Ilmu ciptaan guru semuanya tidak bisa mempan pada Sembara. Ini yang terakhir.
Gunakan ajian cipta sungging. Lakukan ketika Sembara sedang tidur. Baik, Guru. Aji? Lindu Aji? Aji? Lindu Aji? Aji? Lindu Aji? Aji? Lindu Aji? Aji? Sembara! Sembara! Farida! Lindu Aji! Sembara! 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 Lindu Aji dalam kesulitan. Dan Farida di tangan Mak Lampir. Tapi di mana mereka? Lindu Aji. Sembara. Farida. Jinong! Iya, Nyai. Panggil Ki Jambrong. Baik, Nyai. Ki Jambrong, kamu kenal dengan seorang pemuda yang bernama Lindu Aji? Tidak, Farida, tidak. Kenapa, Nyai? aku melihat seorang pemuda yang bernama Lindu Aji dan seorang gadis yang bernama Farida di dalam ilmu ciptaan guruku Ajian Cipta Sungging. Nyai mengarahkan ajian cipta sungging kepada siapa? Sembara, Berarti kedua orang itu ada hubungannya dengan sahabatnya, mungkin saudaranya, atau juga mungkin kekasihnya. aku melihat dia memanggil-manggil Sembara. Aku yakin dia kekasih Sembara. Tapi kenapa diseret-seret Mak Lampir? Berarti Sembara punya masalah dengan Mak Lampir. Iya, kau benar. Ajian Cipta Sungging, saya dan Farida. Siapakah kedua orang itu, Guru? Lindu Aji sahabatnya. Farida kekasihnya. Tepat dugaan saya. Dua orang yang disebut-sebut Sembara di dalam tidurnya adalah orang-orang yang dicintainya. Kalau begitu kami akan segera menangkap Lindu Aji dan Farida. Lalu kami sandra. Dan Sembara akan bertani menyelamatkan dicintainya itu. Tidak gampang meringkus Lindu Aji dan Farida. Apalagi Lindu Aji. Kalian bisa celaka sendiri. Karena kesaktiannya sama dengan Sembara. Lalu harus bagaimana, Guru? Pakai akal yang halus. Yang penting kalian harus bisa membawa Sembara ke suatu tempat yang jauh. Lalu dijaring. Dijaring? Ya, hanya jaring yang bisa menjinakkan pemuda sakti semacam Sembara. Tidak salah lagi. Lindu Aji. Siapa? Lihat di sana, Sir. Siapa dia? Lindu Aji. Dan itu. Farida. Dan Farida dan... Mengatur pembagian air. Biar aku yang ke sana. Ayo, berikutnya maju. Farida, Lindu Aji, tunggu. Kurang ajar. Aku ditipu mentah-mentah. Mereka bukan Farida dan Lindu Aji. Tapi mereka murid-murid perguruan Anggrek Jingga. Mereka benar-benar licik seperti gurunya. Kenapa aku harus mundur? Bukankah mereka bisa membawa aku ke tempat Mak Lampir?
Kita tunjukkan kepada penduduk, Pak Tabib muda yang mereka bangga-banggakan, tidak ada apa-apanya bagi kita. Iya, kita hukum tabib muda ini dengan cara yang paling menakutkan penduduk desa Ganding. Supaya mereka kapok dan tidak macam-macam lagi sama kita. Turunkan! Jebloskan ke dalam kerangkeng. Pak Kuwu, sembara kemana toh? Kok lama banget? Susul saja. Di sini biar saya yang ngurus. Ko, Ya, Gan. ajak 2 orang untuk menemani Nak Basir. Baik, Juragan. Kamu ikut aku. Sembara! Lindu Aji! Farida! Lindu Aji, Farida, mereka siapa Kisanak? Kisana, Simbah. Sudah aku peringatkan beberapa kali jangan panggil aku sembarangan. Kalau aku sedang menerapkan ilmu untuk menolong orang banyak. Semelikete. Maaf, Mbah. Saya lupa. Ya, saya maafkan. Jangan diulangi ya. Ya, Mbah. Ini bukan punya Sembara. Mungkin punya Lindu Aji atau Farida. Sepertinya bekas orang berkelahi. Iya, tapi siapa yang berkelahi? Masa iya Sembara berkelahi dengan Lindu Aji? Tidak mungkin. Mungkin saja, Mbah. Mungkin itu. Wong kami saling bersahabat kok. Tidak mustahil, Mbak. Suami istri yang tidur satu ranjang saja kadang-kadang berantem juga. Masa iya berkelahi dengan Lindu Aji? Persoalannya apa ya? Sesama teman sendiri kok berkelahi? Persoalan bisa muncul tiba-tiba, Mbah. Melihat kekasih digandeng teman, bisa membuat darah mendidih. Persoalan perempuan, bisa becok-becokan teman sendiri, Mbah. Betul juga. Jangan-jangan Sembara cemburu sama Lindu Aji. Ayo kita cari sampai ketemu. Saya harus tampil sebagai juru selamat. Ayo. Aku berhasil. Up. Makanan apa itu? Nasi, sayur, dan daging. Majikanmu baik hati. Biasanya seorang tawanan cuma dikasih makan nasi dengan garam. Tapi ini dengan sayur dan daging. Aku juga heran. Padahal aku makan di jatah. Cuma sepiring nasi sama ikan asin. Tapi kamu dikasih daging dan sayur. Nasinya banyak lagi. Kalau kamu mau, ambil saja. Kamu tidak lapar. Aku tidak lapar. Makan saja. Betul. Betul. Kebetulan. Aku sedang lapar. Ada chicken nomplok. Jinong, Apa? yang kamu makan itu bukan nasi. Kalau bukan nasi, lalu apa? Ular dan kalajengking.
Dasar tabik linglung. Ngawur. Ini belum pulang. Pak Kuwu dan Sembara sudah pulang. Membawa tawanan banyak sekali. Tawanan? Iya, Suruh mereka menunggu di pendopo. Bukannya Sembara yang takluk, malah kalian yang diringkus oleh Sembara. Ayo duduk, Nyai. Di sini aman, tidak apa-apa. Ayo duduk kamu. Ngeyel, tak kemplang kamu. Pak Kuwu, inilah mereka yang tentunya Pak Kuwu sudah sangat kenal siapa mereka. Pak Kuwu, kami mengaku salah. Dan kami sadar bahwa perbuatan kami itu keliru. Untuk itu, kami bersedia membayar semua kerugian yang diderita penduduk di sini akibat perbuatan kami. Yang penting sekarang juragan harus menarik ilmu sihir yang menyengsarakan rakyat saya. Bagaimana kalau Nyai saja yang melakukannya? Ya, itu lebih baik. Sebab wabah penyakit yang melanda desa ini, jadi Nyai. Baik, besok malam saya akan mengerjakannya. Dapat. Dapat ini, Mbah. Dapat dari mana? Tadi pagi subuh kami sudah keliling desa. Bahkan ke desa seberang, Mbah. mencari ayam hitam yang khusus untuk sajen sulit, Mbah. Ini kami dapat dari desa Kenikir. Jauh punya tenaga. Orang memang luar biasa. Bisa mencabut ilmu kesaktian orang lain. Nyai Supeni itu punya jimat. Cincin batu ake. Lah kalau cincinnya itu diambil, kesaktiannya jadi hilang. Dia jadi lemas dan tidak berdaya. Ngerti? Oh. Kembalilah ke sarangmu. Pulanglah. Pulanglah ke sarangmu. Kalabranga. Kalabranga. Pulanglah. Pulanglah. Ayo pulang. Pekerjaan belum selesai. Tinggalkan saja. Kita sudah dipanggil. Tapi, tanggung ini. Tidak ada tanggung-tanggung. Ayo pulang. Syarat yang pertama sudah Nyai laksanakan dengan baik. Sekarang syarat yang kedua. Itu bagian saya. Saya yang akan membayar ganti rugi. Pak Kuwu, syarat yang pertama sudah selesai dilaksanakan. Sekarang akan dilaksanakan syarat yang kedua. Silakan Pak Kuwu. Dan Juragan Sasongko untuk berunding. Berapa jumlah uang yang harus dibayar oleh Juragan Sasongko untuk mengganti kerugian yang diderita penduduk? Baik. Dengan Mak Lampir. Bagaimana, Nyai? Ya, untuk bisa sampak lampir. Tidak. Cincin ini tidak akan aku kembalikan sebelum aku bertemu dengan Mak Lampir. Aku mohon. Percayalah, aku tidak akan berbuat macam-macam. Aku bersumpah. Jangan membuat aku marah. Kalau cincin ini aku hancurkan, Nyai akan mati. Baik, aku tidak akan memaksa. Besok pagi kita berangkat mencari Mak Lampir. Sembara memaksa Supeni menemui aku. Aku belum siap menghadapi Cemeti Amal Rasuli. Lebih baik aku menyingkir.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau ketemu siapa, nak? Ki Ageng Linggajati. Apakah Bapak sendiri Ki Ageng Linggajati? Betul, saya sendiri. Alhamdulillah. Siapa yang ingin berkah? Di manakah Ananda kenal dengan Pitaloka? Di Kademangan Pakis, di rumah pamannya. Ratu. Tapi kalau beliau melihat ini, beliau akan tahu siapa saya. Naga Welang. Betul, Ki Ageng. Kalau begitu Ananda Senopati Agung, utusan khusus Raja Mataram. Benar, Ki Ageng. Tapi saya mohon, Ki Ageng merahasiakannya. Ya. Sembah hamba Kanjeng Senopati. Sembah hamba pula pada Kanjeng Senopati. Apakah ini Ki Bintara, putra Ki Ageng Linggajati yang terkenal itu? Betul, Kanjeng. Berdirilah. Sengaja saya menggunakan pakaian biasa, karena saya ingin diperlakukan seperti orang biasa. Dengan begitu, Ki Ageng sudah membantu tugas saya sebagai utusan Mataram. Bersikap biasa. Baiklah. Kapiten, ingat janji Tuan, bahwa Tuan hanya akan membuat guru saya jerah. Saya ingat janji saya, Jaka. Kamu tidak perlu khawatir. Percayalah, Jaka. Sekali Kapiten... Guru saya sering menceritakan tentang kehebatan Ki Ageng. Bahwa Ki Ageng adalah pendekar berbudi luhur yang selalu menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran. Beliau kirim salam juga kepada putranya yang bernama Sudirja. Di manakah beliau sekarang? Dialah Sudirja. Bukankah Ki Bintara putra Ki Ageng sendiri? Dia anak adik saya, Ki Ageng Sukmajati, guru Ananda. Saya hanya membesarkannya. Nama aslinya Sudirja. Saya beri nama baru Ki Bintara agar sesuai dengan tugasnya membantu saya membimbing murid-murid. Alhamdulillah. Semua amanat guru sudah saya sampaikan. Salam kasih dari Ayah Andika. Setiap selesai mengajar, beliau selalu menceritakan Andika. Beliau selalu berdoa untuk kesejahteraan Andika. Terima kasih, Kanjeng Senopati. Ya, disinilah tempatnya. Malambir, keluar! Hadapi aku sembara dan istanamu ini. Ayo masuk. Ayo. Malambir, keluar! Lampir, keluar! Jangan ngumpet kau wanita siluman. Hadapi sembara. Tunjukkan di mana Farida. Saudara, mungkin dia sudah tahu kalau kita datang. Ketakutan, langsung kabur. Dasar manusia semele kete. Memang kalau ada malampir kamu berani, Sir? Ya, enggak sih. Kalian bebas. Pulanglah. Terima kasih Tuan Tabib Muda. Terima kasih. Terima kasih. Ojo nakal yo, rukun. Ayo, Sir. Hah? Kita juga pergi. Kemana? Kemana saja. Yang penting mencari Farida sampai ketemu. Sekarang kita sudah bebas. Untung kan, Mak Lampir tidak ada.
Kalau ada, dia pasti akan bertarung dengan Sembara. Dan kita pasti akan Supeni. dibunuh. Kalian murid tidak berguna. Menunjukkan tempatku pada musuh. Ampun, Guru. Kami dipaksa. Diancam mau dibunuh. Kalian takut mati. Karena takut mati lalu berkhianat padaku. Jangan, Guru. Ampun. Kami mohon ampun. Kalian murid tidak berguna. Aku lihat kamu gelisah. Ada apa? Saya cemas kepada guru saya. Saya jadi menyesal. Kenapa saya mau menuruti permintaan Tuan Kapiten? Kamu ingin mendapatkan sesuatu yang sangat kamu dambakan, yaitu menyunting Karen. Maka sudah sewajarnya, bahkan sudah merupakan suatu keharusan, kalau kamu berbuat sesuatu yang istimewa. Demi Karen. Itu ayahnya. Kalau kamu ingin memiliki Karen, maka kamu harus menuruti apa yang menjadi keinginan pemiliknya. Jadi kamu tidak akan bisa mungkir. Semuanya sudah terjadi. Jadi, mau apa lagi? Saya harus mencegah Tuan Kapiten untuk tidak mendatangi guru saya. Seorang pendekar akan selalu memegang teguh pendiriannya. Bagaimana penilaian Karen Tante Vos terhadap kamu? Dalam pandangan mereka, laki-laki yang tidak bisa Ingat janji Tuan. Tuan tidak akan membunuh guru saya, Ki Ageng Ninggajati dan putranya Ki Bintara. Tin, aku bicara itu lagi. Apakah... Hei, stop! Kenapa berkelahi? Stop! Berhenti! Jakawardana, berhenti! Mainsari, tahan! Berhenti! Berhenti, Mainsari! Perempuan itu menghina guru saya, Guru. Sabar, sudahlah Jaka. Dia memang begitu. Mulutnya sering nyerotos tidak beraturan. Sebenarnya dia tidak bermaksud jahat. Warni? Warni? Warni?
Tidak ada, Juragan. Di mana tuanmu? Tidak ada. Aku tanya, kemana perginya? Tidak tahu. Tuan sudah 3 hari pergi. Jawab, pergi. Saya tidak tahu. Bohong, Nona pasti tahu. Hanya tidak mau mengatakan. Tapi tidak pernah mengatakan apa-apa setiap bepergian. Dengan siapa tuanmu pergi? Saya tidak tahu namanya. Berapa orang? 5. Jangan! Mau dibawa kemana anak kalian? Diam! Kamu Karang Sinom, seorang diri. Ingat, seorang diri. Kalau macam-macam, dia akan menemui anaknya sudah menjadi mayat. Mengerti? Iya, mengerti. Lepaskan! Ayo kita berangkat. Lepaskan! Tenang, percayalah jangan terjadi apa-apa. Guru! Guru! Pistol dari tangan saya. Bohong! Tuan sudah mengingkari janji. Oh, saya berani sumpah biar saya tidak bisa lihat kota Amsterdam lagi kalau saya bunuh guru kamu. Ya, saya hargai ya sama kamu punya hormat dan cintamu sama guru kamu. Meskipun sebenarnya mungkin guru kamu tidak sejujur itu. Dia kirim anak buahnya untuk... Apa itu suatu perbuatan terpuji? Itu suatu perbuatan pengecut. Apa? Tuan ngomong apa? Karen diculik oleh Darkum. Darkum? Darkum? Natuurlijk, kamu pasti kenal dia sebab Darkum juga masih salah satu murid guru kamu. Dia bukan anak buah guru saya, juga bukan murid. Dia cuma berdagang. Saya udah besar Indramayu. Hanya sesekali dia datang menemui guruku. Saya Warni. Iya, Tuan. Coba kamu ceritakan apa yang terjadi waktu saya tidak ada. Non Karen diculik oleh gerombolan Darkum. Dan mereka bersenjata, Tuan. Darkum menyuruh Tuan datang sendiri mengambil Non Karen ke desa Karangsinom. Kalau tidak, Non Karen akan dibunuh. Kau dengar sendiri, Jaka. Guru kamu sangat benci aku dan dia suruh orang untuk culik Karen. Aku yang akan pergi. Aku ingin tahu, apakah benar Juragan Darkum disuruh guruku? Suruh Betul, Den. Akan dibunuh. Karena yang mereka mau. Orang itu, aku bisa atasi dia. Mak Lampir. Ada kesulitan apa, Tuan Kapiten? Anak saya diculik. Kapan? Tadi malam. Tuan Kapiten tahu siapa penculiknya?
gerombolan Darkum. Bagaimana dengan Karen, Mak? Tidak usah khawatir. Karen dalam keadaan selamat. Ya, tapi saya masih khawatir karena Karen masih ada dalam tangan penjahat-penjahat itu. Jadi, tolong, bebaskan dia. Jakawardhana bisa menyelamatkan Karen. Jakawardhana? Pemimpin gerombolan itu segan kepada Jakawardhana. Karena mereka saudara seperguruan. Sama-sama murid Linggajati.